Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Mustika. Kami dari Program Studi Hubungan Internasional, kelompok 1 mata kuliah Akar Pemikiran Ilmu Hubungan Internasional akan membahas tentang persaingan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat saat ini berdasarkan sudut pandang teori realisme. Sebagai penstudi hubungan internasional, kami melakukan kajian yang membahas fenomena internasional yang terjadi di belahan dunia manapun, yang menyediakan interpretasi atau analisis lebih dalam tentang akar masalah, sebab-sebabnya, dan solusinya. Teori-teori hubungan internasional digunakan sebagai pendekatan untuk menerangkan fenomena secara sistematis. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat merupakan negara superpower atau adik kuasa. Artinya, memiliki kekuasaan lebih dalam politik internasional, baik mempengaruhi maupun mengambil keputusan urusan internasional. Amerika dianggap sebagai pemimpin oleh negara-negara lainnya. Seiring berkembangnya waktu, Tiongkok muncul sebagai kekuatan baru yang menyaingi Amerika dari sisi ekonomi bahkan militer. Hal ini memicu kekhawatiran Amerika bahwa Tiongkok telah mencapai kesetaraan dengan atau bahkan melampaui Amerika Serikat. Lalu, bagaimana kondisi ini dalam kacamata teori realisme? Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Raisa. Pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, Amerika Serikat diakui sebagai negara adidaya. Hingga sampai detik ini pun masih banyak yang mengakuinya. Intensitas keterlibatan serta kekuasaan Amerika Serikat sangat kuat dan besar, menjadikannya sebagai negara hegemoni yang membuat Amerika Serikat semakin menjadi negara dominan yang kuat dan berkuasa melalui imperialisme budaya seperti penetapan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional utama, dan juga melalui birokrasi. Saat ini, kekuatan hegemoni yang dimiliki Amerika Serikat semakin lama semakin melemah. Amerika Serikat kian mengalami berbagai ancaman, terutama pada aspek ekonomi, militer, dan politik. Hal ini memacu negara lainnya mengambil kesempatan untuk menjadi negara terkuat, menggantikan posisi Amerika Serikat itu tersebut. Tiongkok adalah salah satu negara superpower yang kemungkinan dapat menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dengan kekuatan revisionis, Tiongkok tetap menerima dan peduli terhadap prestise sistem internasional. Tetapi, tujuan utama mereka sebenarnya untuk usaha memperoleh kekuasaan. Saat ini, kekuatan Tiongkok bergantung pada aspek ekonomi, di mana semakin lama pertumbuhan ekonomi di Tiongkok berkembang sangat pesat, menempati posisi kedua di dunia selangkah di belakang Amerika Serikat. Baik, terima kasih Raisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif realisme struktural terhadap konflik perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memiliki sebuah program yang bernama Belt Road Initiative yang merupakan wujud pembaharuan dari Silk Road. Program ini menghubungkan jalur perdagangan berbagai negara di dunia, yang juga merupakan bentuk dari konsepsi struggle for power. Seperti yang kita tahu, Tiongkok ingin menguasai aspek perekonomian dunia, yang mana saat ini banyak negara memiliki interdependensi dengan Tiongkok. Tidak hanya itu, Tiongkok juga telah melakukan berbagai upaya pendekatan serta strategi untuk menarik perhatian banyak negara di dunia. Upaya struggle for power yang dilakukan oleh Tiongkok berhasil membuat Tiongkok menjadi negara superpower, yang dalam perspektif realisme struktural ofensif, keadaan ini akan menghasilkan sebuah balance of power. Tiongkok yang kini telah menjadi negara superpower, sedikit demi sedikit berhasil menggeser kedudukan Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya. Amerika yang merasa terancam akan hal tersebut akhirnya memulai perang dagang dengan Tiongkok. Baik, setelah ini akan dilanjutkan dengan teman saya Diva. Silakan Diva. Terima kasih Hani atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan konflik antara Amerika Serikat dan Cina. Jika dari sudut pandang realis secara kerjasama, Amerika Serikat dan Cina adalah aktor kolektif yang secara alami bersaing karena faktor pendorongnya diperkuat oleh sifat anarkis politik global. Realisme memandang konflik Amerika Serikat dan Cina secara pesimistis. Artinya perang dapat dikelola namun tidak dapat dihilangkan.
Dan hambatan bagi kerjasama global tidak mungkin diatasi karena masalah masing-masing negara yang masing-masing negara itu memiliki hasrat ingin memiliki kekuasaan yang lebih daripada negara-negara lain. Kembali lagi kepada sifat manusia, yaitu sifat dasar manusia yang ingin mendominasi, sehingga ini mempengaruhi terjadinya konflik-konflik antara Amerika Serikat dan China. Selain itu, realisme juga memandang bahwa sifat manusia tidak dapat diperbaiki. Artinya, manusia yang tidak sempurna tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Itulah sudut pandang realis dalam memandang konflik Amerika Serikat dan China. Selanjutnya, kesimpulan dan solusi akan dibacakan oleh teman saya, Ara. Silakan, Ara. Kesimpulannya, menganalisis fenomena konflik perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Tiongkok dalam perspektif realisme struktural yang menekankan bahwa tindakan dan perilaku aktor negara sangat dipengaruhi oleh struktur internasional yang anarki. Fenomena kebangkitan Tiongkok menjadi sebuah negara superpower sekaligus rival Amerika sangat relevan dengan perspektif tersebut. Hubungan Amerika dan Tiongkok selalu berstigma antara mitra dan rival. Kedua negara ini sama-sama memiliki kekuatan kuat untuk menjadi negara superpower. Intensitas keterlibatan serta kekuatan Amerika dalam berbagai aspek global sangat kuat dan besar. Namun saat ini, kekuatan hegemoni yang dimiliki Amerika kian melemah, sehingga membuat negara lain berusaha mengambil kesempatan untuk menjadi negara terkuat, menggantikan posisi Amerika Serikat. Sementara Tiongkok merupakan salah satu negara superpower yang sangat mungkin untuk menggantikan posisi Amerika sebagai negara adidaya. Sekian tugas dari kelompok kami. Terima kasih.